Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita dari tulisannya Ivy Morpheus. Sebuah kisah yang berjudul Nini Towok. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Gimana ini mas? Demam Daru nggak turun-turun. Tadi dia juga sempat kejang-kejang. Ayo kita bawa ke puskesmas mas. Suara Ningrum istri Mugi bergetar menahan tangis. Udara malam di Kabupaten Bantul terasa dingin menusuk. Namun keringat dingin membanjiri kening Mugi. Matanya menatap cemas putra semata wayang mereka, Daru, yang terbaring lemah di ranjang bambu. Wajah kecilnya pucat pasi, bibirnya kebiruan, dan nafasnya tersegal. Ning, kan siang tadi sudah kita bawa ke puskesmas, tapi sampai di puskesmas, kata dokter Daru nggak ada kenapa-napa. Mugi berusaha menenangkan diri sendiri dan Ningrum, padahal hatinya jauh lebih kacau daripada yang ia kira. Apa yang harus ia lakukan? Anaknya sekarat di depan mata. Tapi ini beda mas, Daru beneran sakit. Tadi dia sampai nggak sadar pas kejangnya. Ningrum terisak. Tangannya mengelus kening Daru yang terasa membara. Jangan-jangan ada yang nggak beres mas. Mugi mengerti arah pembicaraan Ningrum. Sudah hampir 2 minggu Daru sakit begini, demamnya naik turun tidak menentu. Terkadang diselingi kejang dan halusinasi, ia akan menunjuk sudut ruangan kosong, berbisik pada sesuatu yang tidak terlihat, atau bahkan meracau tentang wanita berambut panjang yang mengajaknya bermain. Mereka sudah membawanya ke puskesmas, bahkan ke dokter umum di kota. Hasilnya nihil. Dokter mengatakan Daru baik-baik saja secara medis. Maksudmu ini bukan sakit biasa? Tanya Mugi pelan, meskipun hatinya sudah lama memikirkannya. Ningrum mengangguk, air matanya membasahi pipi. Aku merasa ada yang aneh mas. Penyakitnya Daru ini kayak bukan penyakit biasa. Jangan-jangan ada yang ngirim sesuatu. Keduanya terdiam. Suara jangkrik malam dan lolongan anjing dari kejauhan menambah kengerian suasana. Di desa seperti mereka, cerita-cerita tentang santet, guna-guna, atau gangguan entitas halus bukanlah hal asing. Namun sebagai orang yang pernah merantau ke kota, Mugi selalu berusaha berpikir logis dan tidak mudah percaya hal mistis. Tapi kali ini melihat kondisi Daru, akal sehatnya mulai lumpuh. Apa yang harus kita lakukan kalau begitu? Tanya Mugi, suaranya nyaris tidak terdengar. Ningrum menatap Mugi dengan mata sembabnya. Mbah Karyo, dia pasti tahu. Mbah Karyo adalah sesepuh desa mereka. Seorang pria tua yang dikenal memiliki pengetahuan luas tentang hal-hal gaib dan tradisi kuno. Beliau juga seseorang yang sangat dihormati. Mugi sebenarnya enggan melibatkan Mbah Karyo dalam masalah ini, karena takut malah membuat segalanya lebih rumit. Tapi melihat Ningrum yang sudah putus asa, ia tidak tega menolaknya. Baiklah, besok pagi kita temui Mbah Karyo, ujar Mugi mencoba memberikan sedikit harapan. Pagi harinya udara terasa lebih sejuk. Embun masih membasahi dedaunan saat mereka berjalan menuju rumah Mbah Karyo. Daru yang semalam sempat sadar sebentar kini kembali terlelap. Wajahnya masih pucat. Mereka menitipkannya pada bule di rumah. Setibanya di rumah Mbah Karyo, mereka disambut ramah. Rumah beliau sederhana, namun memiliki aura yang mencekam dengan aroma kemenyan yang menusuk. Setelah Mugi dan Ningrum menceritakan kondisi Daru dan kebingungan mereka, Mbah Karyo hanya mendengarkan dengan seksama, sesekali mengangguk. Jadi kamu merasa ini bukan sakit biasa? Tanya Mbah Karyo, suaranya tenang dan bijaksana. Betul mbah. Kami sudah bawa kemana-mana tapi nggak ada hasil. Bahkan dokter bilang Daru sehat, tapi kenyataannya dia masih belum bisa bangun dari kasurnya. Mbah Karyo memejamkan mata sejenak, lalu menghembuskan nafas panjang. Penyakit anakmu memang bukan penyakit medis. Ada sesuatu yang menempel pada Daru, sesuatu yang haus akan energi.
Jantung Mugi berdebar kencang. Apa itu, Mbah? Sebuah makhluk. Ia mengincar Daru sudah sejak beberapa waktu lalu. Kenapa? Apa salah Daru? Tanya Ningrum pilu. Mbak Karyo menatap Mugi dalam-dalam. Sorot matanya seolah menembus isi kepala Mugi. Mugi merasa gelisah. Apakah Mbak Karyo tahu sesuatu tentang masa lalunya yang kelam? Namun beliau hanya mengalihkan pandangannya ke arah jendela, menatap kebun yang dipenuhi tanaman rimpang. Makhluk itu ingin balas dendam. Mungkin bukan pada Daru secara langsung, melainkan pada orang yang menjadi bagian dari hidup Daru, kata Mbak Karyo tanpa menjelaskan lebih lanjut. Energi Daru adalah jembatan bagi makhluk itu untuk mencapai tujuannya. Mugi menunduk, rasa bersalah tiba-tiba mencengkeram. Mungkinkah ini karena aku? Dosa masa laluku yang kusimpan rapat-rapat, bahkan dari Ningrum. Berbagai pertanyaan berkecamuk di pikirannya. Rasa dingin menusuk tulang, seolah bayangan masa lalu itu kini nyata dan mengancam putranya. Bisikan suara perempuan yang ia lupakan sekian lama kini kembali terngiang, menusuk sarafnya. Lalu apa yang harus kami lakukan, Mbah? Tanya Mugi dengan suara serak. Kami siap melakukan apa saja agar Daru sembuh. Mbak Karyo menghela nafas. Ada satu cara yang mungkin bisa membantu. Cara yang sudah lama ditinggalkan, memanggil penghuni. Ningrum dan Mugi saling berpandangan. Mereka tahu apa yang dimaksud Mbak Karyo. Di desa ini kisah tentang Nini Towo bukanlah sekedar dongeng. Ia adalah sebuah boneka kayu yang diyakini bisa menjadi media komunikasi dengan alam gaib. Bahkan bisa menyembuhkan penyakit tertentu dengan bantuan arwah yang masuk ke boneka itu. Nini Towo, Mbah? Tanya Mugi ragu. Betul, jawab Mbak Karyo. Nini Towo bisa menjadi perantara. Kita bisa meminta kesembuhan untuk Daru melalui Nini Towo. Tapi kalian harus tahu, ada resiko besar. Kita tidak pernah tahu makhluk apa yang akan masuk. Resiko apa, Mbah? Tanya Ningrum suaranya kecil. Resiko bahwa penghuni Nini Towo itu tidak selalu berpihak pada kebaikan. Bisa jadi ia adalah makhluk yang juga memiliki agenda sendiri. Makhluk yang haus balas dendam. Mbak Karyo menatap Mugi lagi. Sorot matanya tajam, seolah memperingatkan. Kekuatan Nini Towo sangat kuat. Ia bisa memberi, tapi juga bisa mengambil. Mugi terdiam, pikirannya kalut. Di satu sisi ia takut dengan resiko yang Mbah Karyo sebutkan. Tapi di sisi lain ia tidak sanggup melihat Daru menderita lebih lama lagi. Rasa bersalah atas masa lalu yang kelam semakin mendesaknya. Mungkin ini adalah hukuman untuknya dan Daru yang tidak berdosa harus menanggungnya. Ia merasa terpojok, seolah tidak ada pilihan lain. Demi Daru, ia akan melakukan apa saja, bahkan jika itu berarti membuka pintu bagi iblis. Kami akan melakukannya, Mbah, kata Mugi akhirnya, membuat Ningrum terkejut. Kami akan melakukan ritual Nini Towo asal Daru bisa sembuh. Ningrum menatap Mugi dengan tatapan khawatir dan putus asa di matanya yang tidak bisa dibantah. Mbah Karyo mengangguk pelan. Baiklah, kalau begitu siapkan bahan-bahannya. Kita akan adakan ritualnya malam nanti. Malam itu suasana rumah Mugi terasa berbeda. Ada ketegangan yang merayapi setiap sudut. Beberapa tetangga yang peduli, termasuk Pak RT dan Bule, datang membantu menyiapkan ritual. Di tengah ruang tamu, sebuah kerangka boneka Nini Towo sudah berdiri tegak, setinggi manusia dewasa. Kepalanya terbuat dari siwur yang dibedaki dengan kapur siri, sehingga berwarna putih dan dihias seperti wajah seorang gadis. Tubuhnya dari kerangka bambu yang dibalut kebaya, dengan selendang berwarna merah. Kakinya terbuat dari 4 bambu. Kedua tangannya terbuat dari padi. Untuk mahkotanya, Nini Towo menggunakan dedaunan dan bunga dari kuburan. Aroma kembang 7 rupa dan kemenyan mulai memenuhi ruangan. Sesajen sudah tersedia di sudut ruangan. Mugi melirik Daru yang terlelap di kamar. Nafasnya masih berat, jantungnya mulai berdebar tidak karuan. Gimana Daru, Ning? Tanya Mugi. Demamnya masih tinggi, Mas. Tapi dia sudah bisa tidur sekarang, ucap Ningrum dengan wajah kelelahan. Tengah malam tiba, di bawah sinar rembulan asap kemenyan mengepul tebal.
memenuhi halaman rumah hingga menyesakkan nafas. Di tengah lingkaran yang dibentuk oleh sesajen, Nini Towo berdiri tegak dengan 4 orang wanita duduk mengelilinginya, masing-masing memegangi kaki bambu boneka itu. Mugi duduk bersila di depan Nini Towo, di samping Mbak Karyo. Jantungnya bergemuruh tidak karuan. Di belakangnya, Ningrum menggenggam tangannya erat. Jemarinya dingin dan gemetar. Beberapa warga desa yang ikut membantu ritual duduk melingkar di sekeliling mereka. Di dekatnya beberapa pria tua desa sudah siap di depan set gamelan sederhana. Jari-jari mereka tampak ragu di atas bila-bila perunggu. "Sudah siap, Mbah?" tanya Pak RT. Suaranya sedikit bergetar. Mbak Karyo mengangguk pelan. "Mulai saja, iringi mantramu dengan tabuhanmu." Salah satu penabuh gamelan menarik nafas dalam, lalu mengangguk. Pada yang lain, alunan gamelan pelan-pelan terdengar. Sebuah gending lir-ilir terasa melenakan, seolah menarik masuk ke alam yang berbeda. Mbah Karyo mulai melafalkan mantra-mantra berbahasa Jawa. Suaranya dalam dan bergetar. Kata-kata itu terasa asing, namun entah mengapa Mugi merasa familiar dengan nada dan intonasinya. Seperti desaan angin yang membawa kenangan lama, namun terbungkus kabut ketakutan. "Ya, Nini Towo, pinjamkan ragamu," ucap Mbah Karyo dengan suara berat. "Kami memanggilmu dengan niat suci demi kesembuhan anak ini." Saat Mbah Karyo melafalkan mantra-mantra, udara terasa semakin berat. Suhu mendadak turun drastis, membuat bulu kuduk meremang. Obor yang dibawa oleh beberapa warga tadinya menyala stabil, kini bergoyang-goyang liar, seolah ditiup oleh nafas raksasa tidak kasat mata. "Mbah, gamelannya kok rasanya beda ya?" bisik salah satu penabuh. Matanya melebar. Alunan gending yang mereka mainkan tiba-tiba terasa tidak terkontrol, seolah ada tangan lain yang ikut menabuh, menciptakan nada-nada sumbang yang membuat kuping ngilu. "Teruskan, jangan berhenti," seru Mbak Karyo. Matanya terpejam rapat, keringat membanjiri keningnya. "Mas, dingin sekali," bisik Ningrum. Suaranya bergetar. Ia semakin merapatkan diri pada Mugi. Mugi yang mengangguk, matanya terpaku pada Nini Towo. Ia melihat sesuatu yang tidak mungkin. Kepala Nini Towo yang terbuat dari siwur putih seolah bergeser sedikit. Sebuah senyum tipis, nyaris tidak terlihat, terukir di bibirnya, namun tampak begitu jahat. "Sudah datang," bisik Mbak Karyo. Matanya tiba-tiba terbuka lebar. "Dia sudah datang. Pegang selendangnya, Mugi." "Ningrum, kamu bantu juga." Mugi dan Ningrum mengulurkan tangan ragu, menggenggam erat ujung selendang mereka yang melilit tubuh Nini Towo. Seketika, kejutan listrik kecil merambati lengan mereka. Selendang itu terasa hidup, bergetar di tangan mereka. Tiba-tiba Nini Towo mulai bergerak. Gerakannya awalnya pelan, ke kanan dan ke kiri, seolah menari lembut. Namun semakin lama gerakannya semakin cepat dan tidak terkontrol. Boneka itu seolah memiliki bobot yang luar biasa, menarik Mugi dan Ningrum dengan kuat. Mereka harus mengerahkan seluruh tenaga untuk menahannya agar tidak roboh. Tanya apa yang ia inginkan," seru Mbak Karyo. Suaranya tegang dan mendesak. "Cepat, Mugi." Apa yang kamu inginkan agar Ndaru sembuh?" tanya Mugi. Suaranya tercekat. Ia merasakan desakan yang kuat dari Nini Towo, seolah boneka itu ingin menunjukkan sesuatu, sehingga mau tidak mau Mugi dan Ningrum beserta keempat wanita yang memegangi bambu kakinya mengikutinya. Nini Towo berhenti tiba-tiba, membuat mereka terhuyung. Ia berhenti tepat di depan kandang ayam milik Mugi. Tangannya yang terbuat dari padi menunjuk ke arah kumpulan ayam yang kini bersuara berisik. Beberapa warga desa mundur ketakutan. Bisik-bisik ketidaknyamanan mulai terdengar. Ayam kah yang dimaksud?" tanya Mugi, tenggorokannya tercekat. Nini Towo kembali bergerak liar, kali ini lebih agresif. Ia menggerakkan badannya hingga salah satu selendang yang dipegang Ningrum terlepas, dan dengan sangat cepat menggores leher seekor ayam hingga terpenggal dan darahnya bercucuran. "Maksudnya darah ayam?" gumam Pak RT, wajahnya pucat. Mbak Karyo mengangguk. "Dia minta darah ayam." Mugi dan Ningrum saling pandang. Sebuah keputusan berat, namun demi Ndaru mereka siap. "Baik, kami akan berikan." Nini Towo berhenti bergerak.
Udara di ruangan kembali normal, bau kemenyan mulai menyebar, disusul aroma amis dari darah ayam yang terpenggal tadi. Sekejap semua terasa tenang, para penabuh gamelan meletakkan alat mereka. Tampak lega bercampur ketakutan. Beberapa warga desa segera mengambil ayam yang telah mati tadi. Darah segarnya ditempatkan dalam sebuah mangkok kaca, lalu dipersembahkan di hadapan Nini Towo. Ritual dilanjutkan hingga dini hari. Nini Towo tidak bergerak lagi setelah persembahan darah diberikan. Rasa lega sedikit menyelimuti Mugi. Harapan muncul kembali. Alhamdulillah mas, Daru sembuh. Hal pertama yang Mugi periksa keesokan harinya adalah kondisi Daru. Demamnya memang sudah turun, wajahnya tidak sepucat semalam, dan nafasnya jauh lebih teratur. Sebuah kelegaan besar membanjiri hati Mugi dan Ningrum. Ningrum memeluk putranya erat, air mata kebahagiaan membanjiri pipinya. Lihat, Daru sudah bisa tersenyum sekarang. Tapi Mugi mengamati Daru. Ada yang aneh, mata Daru yang biasanya ceria kini tampak kosong, seperti boneka. Ia tidak merespon pelukan ibunya, hanya menatap lurus ke depan dengan senyum tipis yang tidak wajar. Daru, panggil Mugi pelan. Daru menoleh, menatap Mugi dengan tatapan aneh. Sebuah seringai kecil melintas di bibirnya, membuat bulu kuduk Mugi berdiri. Lalu tanpa suara, Daru kembali menatap lurus ke depan. Kenapa mas? Tanya Ningrum menyadari perubahan ekspresi Mugi. Ada apa dengan Daru? Dia sudah sembuh kan? Enggak apa-apa Ning, mungkin dia masih lemas. Jawab Mugi mencoba menepis kegelisahan yang tiba-tiba muncul. Nanti juga normal lagi. Namun kegelisahan itu terbukti benar. Beberapa hari setelah ritual, Daru memang sembuh total secara fisik. Ia sudah bisa berlarian, makan dan bermain. Tapi perilaku anehnya semakin terlihat. Ia jadi lebih pendiam, sering menyendiri di sudut ruangan, dan terkadang Mugi memergokinya menatap Nini Towo yang kini tersimpan di gudang dengan tatapan aneh. Seolah ada ikatan tidak terlihat di antara mereka. Kecurigaan Mugi semakin menguat ketika laporan dari warga desa mulai berdatangan. Pak RT, ini sudah nggak bisa dibiarkan. Kita bisa rugi pak, ujar salah satu warga dengan ekspresi marah. 2 hari setelah ritual Nini Towo, kambing milik Pak RT ditemukan mati dengan kondisi mengenaskan. Seolah kehabisan darah, lalu ayam-ayam bule mati mendadak keesokan harinya. Setelah itu giliran sapi milik Pak Lurah. Satu persatu hewan ternak warga desa mati misterius. Selalu ada jejak cakaran yang tidak biasa di leher atau tubuh hewan-hewan itu. Ini pasti ulah dia, seru seorang warga saat rapat desa darurat. Dia siapa? Tanya Pak Lurah tampak cemas. Nini Towo, saut yang lain. Boneka itu meminta tumbal lebih. Tapi kami sudah memberi darah ternak, bukankah itu sudah cukup? Seru Mugi membela diri, meskipun ia tahu jauh di lubuk hatinya, semua ini adalah kesalahannya. Tidak cukup Mugi, bentak seorang warga tua. Makhluk yang masuk kemarin di tubuh Nini Towo adalah makhluk jahat. Dia tidak akan pernah puas. Dia menginginkan yang lebih besar. Mas Mugi, cepat ke sini. Tiba-tiba Ningrum berteriak panik dari arah kandang ayam. Mugi segera berlarian, diikuti beberapa warga yang terkejut mendengar teriakan Ningrum. Mereka tiba di kandang ayam yang gelap. Ada apa Ning? Kenapa kamu teriak? Tanya Mugi nafasnya terengah. Ningrum menunjuk ke dalam kandang dengan tangan gemetar. Daru mas, aku dengar suara aneh, seperti sedang menghisap sesuatu. Mugi mengintip ke dalam kandang yang remang-remang. Samar-samar ia melihat siluet kecil di antara ayam-ayam yang berdesakan. Terdengar suara aneh yang menjijikan, seperti cairan yang disedot dengan rakus. Daru, panggil Mugi, suaranya ragu. Siluet itu bergerak, perlahan sesosok tubuh kecil bangkit dan menoleh, mata Mugi membelalak. Itu Daru. Wajah Daru yang semalam masih pucat dan lemas, kini tampak aneh. Mulutnya belepotan darah segar, dan di tangannya, Daru memegang erat seekor ayam yang lehernya sudah terkulai lemas. Tidak lagi bergerak. Darah menetes dari leher ayam itu membasahi tangan Daru. Daru, apa yang kamu lakukan, Le? Bisik Mugi shock, mundur selangkah. Daru hanya tersenyum, senyum kosong yang kini terlihat begitu mengerikan di wajahnya yang berlumuran darah.
Ia tidak mengucapkan sepatah kata pun, hanya menatap Mugi dengan mata yang tampak terlalu menyeramkan. Warga desa mulai panik, desas-desus menyebar. Mereka mulai mengaitkan kejadian ini dengan ritual Nini Towo yang Mugi dan Ningrum adakan. Mereka menuntut pertanggungjawaban. Mugi merasa terpojok, ia melihat tatapan curiga dan ketakutan dari para tetangga. Semua menyalahkan dirinya. Ia tahu ini memang karena perbuatannya. Arwah itu ia belum pergi. Ia masih meminta lebih. Akhirnya mereka memutuskan untuk kembali menemui Mbah Karyo. Dia meminta lebih, ujar Mbah Karyo. Setelah mendengar semua yang terjadi, wajahnya tampak lelah, namun sorot matanya tetap tajam. Aku sudah menduganya. Kekuatan makhluk itu terlalu besar. Lalu apa yang harus kami lakukan, Mbah? Tanya Mugi putus asa. Warga sudah resah, Daru juga, perilakunya aneh. Ningrum juga jadi sering melamun. Kita harus memanggilnya lagi. Kali ini tanyakan apa yang sebenarnya ia inginkan, kata Mbah Karyo. Kita tidak bisa membiarkan dia terus mengambil. Makhluk itu tidak akan berhenti sampai ia puas. Apa yang harus kami minta, Mbah? Tanya Ningrum, suaranya parau. Apakah obat untuk menghentikan keanehan Daru atau menghentikan kematian ternak? Mbah Karyo mengangguk pelan. Ya, minta padanya untuk menghentikan semua ini. Tanyakan apa yang dia inginkan agar dia pergi. Kita harus tuntas. Kalau tidak, desa ini bisa hancur. Malam itu ritual kedua kembali diadakan. Suasana jauh lebih tegang dari sebelumnya. Tidak banyak warga yang berani hadir. Hanya Mbah Karyo, Mugi, Ningrum, dan beberapa orang tetangga yang sangat berani dan peduli. Nini Towo kembali berdiri di tengah lingkaran. Pancaran aura dinginnya terasa lebih kuat. Pensil di tangannya sudah diasah tajam. Para penabuh gamelan kembali duduk di tempatnya. Wajah mereka tegang. Mulai, perintah Mbah Karyo dengan suara berat. Alunan gamelan terdengar. Kali ini lebih keras, lebih sumbang, dan diwarnai tabuhan kendang yang menggelegar. Para penabuh gamelan tampak ketakutan, namun tidak berani berhenti. Mata mereka melirik gelisah pada Nini Towo. Mbah Karyo kembali melafalkan mantra-mantra. Kali ini suaranya terdengar lebih bergetar, seolah ia juga merasakan ancaman yang jauh lebih besar. Asap kemenyan yang mengepul putih menambah hawa mencekam. Udara malam itu mendingin drastis. Obor-obor padam satu persatu, meninggalkan mereka dalam kegelapan yang mengerikan. Hanya diterangi cahaya rembulan dan mata Mbah Karyo yang menyorot tajam. Dia datang, seru Mbah Karyo. Mugi, Ningrum, genggam selendangnya. Mugi dan Ningrum kembali meraih selendang merah Nini Towo. Kali ini getaran yang mereka rasakan jauh lebih kuat, lebih agresif, seolah ada energi marah yang meluap-luap dari dalam boneka itu. Nini Towo bergetar liar, menarik mereka ke sana kemari. Boneka itu seolah menari di antara mereka. Namun tarian itu adalah tarian kemarahan, tarian yang haus dendam. Tanya, cepat tanya, Mbah Karyo mendesak. Suaranya tegang, nyaris berteriak di tengah hiruk-pikuk gamelan yang semakin menggila. Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Tanya Mugi. Sekuat tenaga menahan Nini Towo. Apa yang harus kami berikan agar semua ini berhenti? Agar Daru kembali normal dan tidak ada lagi yang mati. Nini Towo berhenti tiba-tiba. Ketegangan mencengkeram. Alunan gamelan terhenti mendadak, meninggalkan keheningan yang memekakan telinga. Nini Towo bergetar perlahan menghadap ke Ningrum. Mugi terkesiap. Tidak, ia bergumam, berharap yang akan terjadi tidak seperti yang ia pikirkan saat ini. Sebuah kengerian dingin menjalar dari tulang ekor hingga ke ubun-ubunnya. Tiba-tiba, Nini Towo bergerak dengan kecepatan yang mengerikan. Ia menghentak kuat. Keempat wanita yang memegangi kaki bambunya jatuh terjengkang. Selendang yang dipegang Ningrum justru menariknya dengan brutal, melilit dengan erat ke leher Ningrum. Sebelum Mugi sempat bereaksi, sebelum ada yang bisa berteriak, selendang Nini Towo mengangkat tubuh Ningrum dari tanah. Tolong. Wajah Ningrum berubah dari merah menjadi kebiruan dengan cepat. Matanya membelalak, mulutnya terbuka, seakan mencari udara. Kedua tangannya menggaruk selendang yang melilit lehernya dengan putus asa. Kakinya menggeliat seperti ikan. Ningrum, tolong istri saya, Mbah, seru Mugi panik. Ia mencengkeram lengan baju Mbah Karyo untuk meminta tolong.
Tapi dalam hitungan detik, tiba-tiba darah muncrat membasahi wajah Mugi. Dengan mata terbelalak, menatap Mugi dengan tatapan tidak percaya, syok dan ketakutan yang luar biasa. Sebuah gelembung darah muncul di bibirnya. Tubuhnya roboh dan selendang Nini Towo terlepas dari lehernya yang kini tidak bernyawa. Suara teriakan pecah dari para warga. Kekacauan meliputi udara malam itu. Mugi terpaku. Tubuhnya kaku, matanya menatap horor pada Ningrum yang tergeletak bersimbah darah. Nini Towo di tengah keributan itu kembali menari dengan gerakan patah-patah, seolah merayakan kemenangannya. Wajah siwur yang putih itu kini terasa menyeringai lebar, dan kali ini Mugi bersumpah melihat mata kosong Nini Towo bersinar merah terang di tengah remang. "Ningrum!" Bakario berseru panik, bergegas menghampiri tubuh Ningrum yang sudah kaku. Beliau meraba lehernya, lalu menatap Mugi dengan mata penuh kesedihan. Dia sudah tidak ada, Mugi." Air mata Mugi tumpah ruah. Ia meraih tubuh Ningrum, mendekapnya erat, membenamkan wajah di bahu istrinya yang kini dingin. Enggak mungkin, Ningrum." Suara Mugi pecah, hancur oleh rasa sakit, penyesalan, dan kengerian yang membekapnya. Warga desa mulai berbisik-bisik, tatapan mereka kini beralih dari Nini Towo ke Mugi. Ketakutan yang semula ditunjukkan pada boneka itu perlahan bergeser menjadi kemarahan dan kebencian yang samar terhadapnya. Beberapa wanita mulai menangis histeris, ada yang memaki-maki, menuding Mugi sebagai penyebab semua malapetaka ini. "Dasar kamu Mugi, membawa sial!" teriak seorang wanita parubaya, tangannya menuding ke arah Mugi. "Karena kamu desa ini kena musibah, istrimu sendiri jadi korban." "Iya, Daru juga jadi aneh karena ulahmu." Mugi tidak peduli dengan cacian mereka, hatinya sudah hancur berkeping-keping. Ia tahu semua ini memang salahnya. Dosa masa lalu yang selama ini ia kubur dalam-dalam kini muncul ke permukaan, menagih tumbal yang paling berharga. Arwah itu arwah wanita yang pernah ia sakiti, kini telah membalaskan dendamnya. Bakario mendatangi Mugi, menepuk pundaknya pelan. "Mugi, ini bukan salahmu sendiri, ini takdir. Tapi kita harus segera menghentikan ini. Makhluk itu sangat marah. Dia tidak akan puas sampai tujuannya tercapai." Bakario melirik Nini Towo yang masih berdiri tegak, matanya menyorot merah. "Dia harus dihentikan sekarang." "Bagaimana, Mbah?" tanya Mugi, suaranya serak. "Bagaimana kita bisa menghentikannya? Dia sudah mengambil Ningrum. Apalagi yang dia mau?" "Dia menginginkan dirimu," jawab Bakario, suaranya pelan namun tegas. "Dia adalah arwah dari masa lalu, Mugi, arwah yang terikat pada dirimu." Mugi mengangkat kepalanya menatap Bakario tidak percaya. "Maksud Mbah?" Bakario menghela nafas berat, matanya memancarkan kesedihan mendalam. "Sudah saatnya kau mengakui, Mugi. Semua orang sudah tahu, hanya kau yang pura-pura lupa. Kejadian di hutan Jati 15 tahun lalu, gadis itu Ratri." Jantung Mugi mencelos. Nama itu, nama yang sudah ia buang jauh-jauh dari ingatannya. Ratri, gadis desa tetangga yang lugu. Malam itu di bawah pengaruh minuman keras dan gelap mata, Mugi melakukan perbuatan bejat padanya di tengah hutan Jati. Ratri yang trauma kemudian menghilang, dan beberapa hari kemudian ditemukan tewas bunuh diri di sumur tua, desa Geger. Namun Mugi berhasil menyembunyikan keterlibatannya, melarikan diri ke kota, dan kembali bertahun-tahun kemudian seolah tidak terjadi apa-apa. Dia arwah Ratri," bisik Mugi. Wajahnya pucat pasi, ia tidak sanggup mengucapkan nama itu keras-keras. Bakario mengangguk sedih. "Dia tidak tenang, Mugi. Dendamnya sangat dalam. Dan Nini Towo ini hanya menjadi medianya. Kau yang membukakan pintu untuknya." Mugi ambruk. Tubuhnya bergetar hebat, rasa bersalah yang selama ini ia timbun kini meledak, menghantamnya dengan kekuatan penuh. Ia memeluk tubuh Ningrum semakin erat, merutuki kebodohannya, kejahatannya di masa lalu yang kini merenggut nyawa istrinya sendiri. "Bakario, bagaimana ini? Kekuatannya terlalu besar," ujar salah satu penabuh gamelan, suaranya ketakutan. "Kami gak sanggup lagi." Bakario memejamkan mata, raut wajahnya menunjukkan keputusasaan. "Kekuatan arwah ini memang melampaui batas kemampuanku. Dendamnya sudah terlampau membara." Ia melirik pada Nini Towo yang masih berdiri tegak, memancarkan aura mengancam.
Kita butuh bantuan yang lebih kuat, bantuan dari jalan yang berbeda. Di tengah kekacauan itu tiba-tiba terdengar suara langkah mendekat. Sesosok pria berjubah putih dengan sorban melilit kepalanya berjalan tenang memasuki halaman. Aura khusyuk terpancar darinya, menenangkan sedikit riuh warga yang ketakutan. Itu adalah Ustadz Rahmat, seorang ulama muda yang baru beberapa bulan lalu kembali ke desa setelah menimba ilmu agama di luar kota. Ia dikenal memiliki ilmu agama yang dalam dan jiwa yang tenang. Ada apa ini? Ustadz Rahmat bertanya. Suaranya lembut namun tegas, menghentikan histeria warga. Pandangannya menyapu kerumunan, lalu berhenti pada tubuh Ningrum yang tergeletak dan Nini Towo yang masih berdiri di sana, memancarkan aura kegelapan. Mbah Karyo segera menghampiri Ustadz Rahmat membungkuk hormat. Ustadz, syukurlah Anda datang. Ini gawat, arwah jahat sudah masuk. Dia membunuh Ningrum. Mbah Karyo menjelaskan singkat kejadian yang baru saja terjadi, termasuk tentang Nini Towo dan apa yang baru saja ia ungkapkan tentang Mugi. Ia tidak menyembunyikan keputusasaannya menghadapi kekuatan arwah itu. Ilmu saya tidak cukup untuk menghadapi dendam sebesar ini, Ustadz. Ustadz Rahmat mendengarkan dengan seksama. Matanya sesekali melirik Nini Towo, lalu beralih ke Mugi yang masih terpukul di samping jenazah istrinya. Mugi, panggil Ustadz Rahmat. Suaranya penuh empati. Bangunlah. Allah Maha Pengampun. Tapi kamu harus bertobat dengan sungguh-sungguh. Mugi mengangkat wajahnya menatap Ustadz Rahmat dengan mata merah dan bengkak. Tidak ada harapan lagi, Ustadz. Saya sudah membunuh istri saya. Saya sudah membunuh Ratri. Saya adalah pendosa. Suara Mugi pecah, dipenuhi ratapan. Setiap manusia adalah pendosa, Mugi. Ustadz Rahmat menimpali, suaranya menenangkan. Tapi Allah mencintai hambanya yang bertobat. Arwah itu dia terikat pada dosa yang belum tersucikan. Hanya dengan taubat nasuha, kita bisa memutus ikatannya dan membebaskannya. Ustadz Rahmat memandang Nini Towo yang kini terlihat sedikit bergetar, seolah merasakan ancaman dari aura religius Ustadz Rahmat. Tapi prosesnya tidak akan mudah. Dia tidak akan melepaskan begitu saja. Apa yang harus saya lakukan, Ustadz? Tanya Mugi, kini sedikit menaruh harapan pada sosok di hadapannya. Mandilah, lalu sholat taubat di sini, di dekat Nini Towo. Warga desa yang mendengar itu terkesiap. Melakukan sholat taubat di dekat boneka yang baru saja merenggut nyawa. Itu terdengar gila dan mengerikan. Ustadz, itu terlalu berbahaya, seru Pak RT. Bagaimana kalau dia menyerang Mugi lagi? Justru disitulah ujiannya. Ustadz Rahmat berkata dengan tenang. Semakin besar dendamnya, semakin besar pula ujian taubat. Tapi insya Allah, dengan izin Allah, Mugi akan dilindungi. Mugi menatap jenazah istrinya, lalu melihat wajah Daru yang masih terlelap di pangkuan bule. Jika ada sedikit saja harapan untuk menghentikan semua ini, untuk menebus dosanya, ia akan melakukannya. Sebuah tekad baru membara di matanya, menggantikan keputusasaan. Saya siap, Ustadz, ucap Mugi, suaranya penuh tekad yang baru. Saya akan sholat taubat. Mbah Karyo memandang Ustadz Rahmat dengan hormat dan sedikit kelegaan. Kami akan bantu semampu kami, Ustadz. Ustadz Rahmat mengangguk. Silakan kamu mandi dulu, bersihkan dirimu, dan pastikan Nini Towo tetap di tempatnya. Kita akan hadapi ini sampai tuntas. Setelah selesai mandi taubat dengan kain sarung basah melilit tubuhnya, Mugi kembali ke tengah halaman. Para warga yang masih bertahan menatap Mugi dengan tatapan campur aduk, iba, takut, dan harapan. Nini Towo masih berdiri di tempatnya. Tubuhnya bergetar memancarkan aura dingin yang terasa semakin pekat seiring mendekatnya Mugi. Mugi, sudah siap? Ustadz Rahmat bertanya. Suaranya tenang namun penuh wibawa. Siap, Ustadz, jawab Mugi, suaranya mantap. Meskipun kakinya terasa berat, ia melangkah mendekati Nini Towo, mengambil posisi sholat. Aku akan membimbingmu, kata Ustadz Rahmat. Lakukan dengan sepenuh hati, Mugi. Ingat, mintalah ampun kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Berjanji untuk tidak akan mengulanginya dan berbuat lebih baik. Mugi mengangguk, memejamkan mata dan mulai takbiratul ihram. Allahu Akbar. Gerakan sholatnya terasa canggung di tengah tekanan spiritual yang luar biasa. Setiap rokaat, udara terasa semakin berat. Aroma kemenyan yang bercampur amis semakin menyengat. Mugi bisa merasakan kehadiran Ratri. Semakin dekat,
semakin marah. Saat Mugi bersujud, ia mendengar suara gemersik di dekatnya. Nini Towo, sebuah hembusan nafas dingin menerpa tengkuknya, membuat bulu kuduk Mugi meremang hebat. Ia mencoba fokus menggumamkan bacaan sholat dengan penuh keyakinan. Kamu pembohong, kamu pembunuh. Sebuah suara melengking tajam, bukan suara Nini Towo, melainkan suara seorang wanita muda penuh amarah dan kesakitan. Suara itu bergema di kepala Mugi, seolah langsung menusuk otaknya. Kamu merenggut segalanya dariku, dan sekarang kamu berani sholat di depanku. Mugi menahan diri untuk tidak bergeming. Ia semakin husu melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Suaranya bergetar, air matanya mengalir di pipinya. Tiba-tiba selendang merah Nini Towo bergerak liar, mencabuk udara di atas kepala Mugi. Sebuah tawa melengking, dingin dan mengerikan terdengar. Terlambat. Pengampunan? Mana pengampunan untukku dulu? Jangan munafik, Mugi. Beberapa warga terkesiap ketakutan. Ustadz Rahmat segera melangkah maju, tangannya menggenggam tasbih kayu. Kembali, jangan ganggu, dia sudah bertaubat. Ustadz Rahmat mengangkat tangannya, membaca ayat-ayat Al-Quran dengan suara yang menggema kuat, memancarkan aura perlindungan. Aura dingin di sekitar Nini Towo sedikit surut, namun kemarahan arwah Ratri justru semakin memuncak. Nini Towo mulai bergetar agresif. Kaki bambunya menghentak-hentak menarik 4 wanita pemegang kakinya hingga terhuyung. Wajah siwur itu tampak berkerut marah, dan mata kosongnya memancarkan cahaya merah terang. Selendangnya mencambuk-cambuk, berusaha meraih Mugi yang masih bersujud. Mugi, teruskan. Jangan berhenti, imanmu adalah perisaimu. Mugi menguatkan hati, melanjutkan sholatnya. Ia bersujud kembali. Kali ini ia merasakan jari-jari dingin mencengkeram bahunya, berusaha menyeretnya. Ia tahu itu Ratri. Ya Allah, ampuni hamba, maafkan aku Ratri. Mugi berteriak dalam hati, air matanya membanjiri sajadah. Tidak ada ampun bagimu, kau harus merasakan penderitaanku. Suara Ratri semakin melengking, diiringi suara gamelan yang kembali berderak-derak tidak beraturan. Kali ini bukan dari para penabuh, tapi muncul seperti suara angin. Para penabuh gamelan menutup telinga mereka ketakutan. Tiba-tiba, Nini Towo berhenti bergerak. Wajahnya yang semula menyeringai perlahan berubah. Kilatan merah di matanya meredup, tubuhnya sedikit membungkuk, seolah lelah. Dia melemah, bising Mbak Karyo. Taubatnya berhasil, terus Mugi. Mugi menyelesaikan sholatnya dengan linangan air mata. Assalamualaikum warahmatullah. Saat salam, ia merasakan beban berat di pundaknya terangkat. Tubuhnya terasa ringan, namun hatinya masih dipenuhi kesedihan dan penyesalan mendalam. Nini Towo kini berdiri diam, tidak bergerak sedikit pun. Aura dinginnya menghilang, wajah siwur itu tampak tenang, bahkan sedikit sedih. Tidak lagi menyeringai, mata kosongnya tidak lagi memancarkan cahaya merah. Alhamdulillah, Ustadz Rahmat menghela nafas lega. Dendam itu telah terlepas. Dengan izin Allah, dia telah menemukan kedamaian. Mugi menatap Nini Towo, sebuah perasaan campur aduk meliputi dirinya, lega namun juga hancur. Ia telah kehilangan istrinya, ia telah mengakui dosa terbesarnya, dan kini arwah yang menghantuinya telah bebas. Lalu bagaimana dengan Daru, Ustadz? Tanya Mugi, suaranya parau mengingat putranya. Ustadz Rahmat tersenyum tipis. Insya Allah Daru akan kembali normal, Mugi. Ikatan itu sudah terputus, namun ia butuh waktu untuk pulih dari traumanya. Kamu harus menjadi ayah sekaligus ibu baginya sekarang. Mugi mengangguk, hatinya terasa perih membayangkan masa depan tanpa Ningrum. Beberapa hari setelah ritual terakhir, suasana di desa kembali normal secara bertahap. Nini Towo setelah ritual dibakar habis oleh Mbak Karyo atas saran Ustadz Rahmat. Abunya ditaburkan ke laut agar tidak ada lagi media yang bisa digunakan makhluk lain. Alhamdulillah, sekarang gak ada lagi hewan ternak yang mati. Iya, syukurlah semua terselesaikan dengan baik. Sekarang aku sering lihat Mugi sholat 5 waktu di masjid. Oh ya? Wah, berarti dia memang benar-benar bertaubat. Baguslah. Mugi menjalani hidupnya dengan penuh penyesalan. Ia menjadi sosok yang lebih religius, rajin beribadah, dan mencoba menebus dosanya dengan berbuat baik kepada sesama. Ia tahu pengampunan dari Allah mungkin bisa ia dapatkan,
Tetapi luka di hatinya, terutama kehilangan Ningrum, tidak akan pernah sembuh sepenuhnya. Sementara kondisi Daru perlahan-lahan menunjukkan kemajuan. Ia kembali ceria, tatapan matanya tidak lagi kosong, dan tarian anehnya pun tidak pernah terlihat lagi. Namun ia tidak lagi seceria dulu. Ada bekas kesedihan di matanya, kerinduan pada ibunya. Suatu sore Mugi duduk di makam Ningrum, menggendong Daru yang kini sudah sedikit besar. Ia memandang batu nisan di depannya, menghela nafas panjang. "Maafkan Bapak, Bu," bisik Mugi, suaranya bergetar. "Semua salah Bapak. Bapak harap Ibu tenang di sana." Daru yang digendongnya menengok, menatap wajah ayahnya dengan polos. "Bapak kenapa?" Mugi tersenyum tipis, mengusap kepala putranya. "Tidak apa-apa, Le. Bapak cuma kangen Ibu." "Daru juga kangen Ibu," suaranya pelan. "Ibu sekarang di mana, Pak?" "Ibu sudah bahagia di sana, Le," jawab Mugi menunjuk ke langit. Dia melihat kita dari atas sana. Dia tahu Bapak dan Daru akan selalu menyayanginya. "Ibu gak akan pulang lagi ya?" Suara Daru kecil, nyaris tidak terdengar. Sebuah pertanyaan polos yang menghantam hati Mugi. Daru menunduk, matanya berkaca-kaca. Mugi memeluk putranya erat, menahan air mata yang mendesak. "Iya, Le, Ibu gak akan pulang lagi. Tapi Bapak akan selalu menjagamu, Le. Bapak gak akan pernah meninggalkanmu. Kita berdua ya." Daru mengangguk pelan dalam pelukan ayahnya. Mugi menatap langit senja, di mana rembulan dan bintang mulai bermunculan. Kisah Nenek Towo adalah pelajaran pahit baginya, bahwa setiap perbuatan, baik dan buruk, akan selalu ada balasannya. Dendam bisa menghancurkan segalanya, dan taubat meski mampu membebaskan, tidak bisa menghapus jejak luka yang ditinggalkan. Desa itu mungkin telah damai kembali, tetapi bagi Mugi, kedamaian sejati masih menjadi perjalanan panjang yang harus ia tempuh. Dengan bayangan Ratri dan Ningrum yang akan selalu mengikuti langkahnya, sebagai pengingat akan dosa dan penebusan. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.